Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada sore hari ini dalam ibadah online Komisi Perempuan GKP Rehoboth Jatinegara. Nah, ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Supriyato MTH. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini, kita akan mempersiapkan diri kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengundang ibu-ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari KJ 15 bait 1 dan 2. Berhimpun semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, bersabdalah dan kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan diambil dari Habakuk pasal 2 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ibu-ibu yang kami kasihi, orang Israel itu hidupnya dari dunia pertanian. Dan banyak mengkonsumsi selain roti, buah-buahan. Ada 3 buah yang sangat populer. Buah ara, buah anggur, dan buah zaitun. Kalau buah ara bisa dikatakan itu merupakan makanan sehari-hari. Dan banyak kalangan itu yang mengkonsumsinya. Selain enak, juga murah. Sedangkan makanan yang kedua adalah anggur. Dari dulu sampai sekarang, kita tahu pohon anggur dan buahnya termasuk buah-buahan yang enak, tapi sekaligus juga mahal. Sedangkan buah zaitun, kita tidak bisa mengingkari bahwa buahnya itu bermanfaat bukan hanya untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Tapi minyaknya bisa untuk kesehatan, minyaknya untuk kecantikan, dan pasti buah zaitun itu hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang cukup kaya. Dan minyaknya senantiasa menjadi bagian untuk masakan tertentu. Kalau bikin pecel madiun nggak perlu pakai minyak zaitun. 3 buah yang populer ini
konon sedang mengalami situasi yang tidak diharapkan oleh orang Israel. Kenapa? Karena pohon aranya tidak berbunga. Jadi kalau pohon ara tidak berbunga, itu dapat dipastikan bahwa musim itu mereka tidak akan bisa memetik buah ara. Dan kalau tidak bisa memetik buah ara, itu nasibnya pasti mereka akan kekurangan makanan. Buah anggur juga katanya tidak berbuah. Artinya untuk kalangan tertentu, buah anggur tidak bisa dicari dan sekaligus tidak bisa dibeli. Dan bukan hanya itu, pohon zaitun juga hasilnya mengecewakan. Jadi ini mau menggambarkan betapa sulitnya kehidupan yang sedang dihadapi oleh orang Israel pada waktu itu. Mereka sedang mengalami keterpurukan secara ekonomi. Apa yang biasa disantap sekarang langka. Yang kedua, sebagai petani, tentu kalau makanan dari buah-buahan langka, mereka mengandalkan kepada hewan ternak yang mereka pelihara. Ternyata apa? Sapi tidak ada di kandang. Kambing domba juga tidak ada. Ya, seluruh yang merupakan tumpuan hidup mereka secara ekonomi itu sangat berat, tidak ada sama sekali. Nah, kalau kita berada dalam posisi itu, ibu-ibu, pasti saya yakin kita sedih, kita bingung, kita frustasi. Apa yang kita makan tidak ada. Kalau memotong hewan-hewannya tidak ada. Sama seperti sekarang dengan COVID-19 ini. Banyak orang kena PHK, ya. Ada orang yang dikurangi gajinya, ada orang yang tutup dagangannya. Semua terkena dampak secara ekonomi. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun sekarang panik. Harus bayar karyawan, sementara itu pabriknya tidak produksi. Kalau sekarang sesusah-susahnya, siapa di antara ibu-ibu yang sekarang paling susah? Di masyarakat banyak, tapi paling tidak masih ada bantuan dari pemerintah. Ada bantuan dari lembaga sosial, ada bantuan dari segala yayasan. Zaman itu, orang Israel bantuan dari mana? Jadi sungguh luar biasa penderitaan. Tapi anehnya, di tengah-tengah kesulitan ekonomi itu, Nabi mengatakan, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Aneh juga. Mereka diajak bahwa mereka masih punya modal untuk bergembira menghadapi semua itu. Bisa dikatakan ini sikap bijaksana, atau ini bisa dikatakan sikap yang keliru. Harusnya menghadapi situasi itu meratap, mengeluh, mungkin stres, tapi malah beria-ria, bergembira. Ini kan kebalikannya. Nah, kenapa? Karena menurut Nabi ini, kita masih punya Tuhan. Allah itu masih bersama-sama kita. Jadi kalau sudah ekonominya menghadapi keterpurukan, ya, secara finansial jatuh, lalu tidak ada lagi ditopang oleh Tuhan, lalu apa lagi? Jadi di tengah kesulitan, mereka diajak untuk menyikapinya dengan kegembiraan. Kenapa? Karena Tuhan masih bersama dan tidak meninggalkan mereka. Jadi kita juga diminta untuk punya sikap bijaksana. Bentuknya apa? Mungkin pola pengeluaran kita diubah. Saya kurang tahu ibu-ibu yang sebulan 2 kali, atau sebulan 3 kali, atau 2 bulan sekali ke Tanah Abang. Pasti orang yang bijak ditunda dulu keperluan itu. Akan memprioritaskan kebutuhan yang lain. Yang biasanya sebentar-bentar beli keluar, sekarang bisa masak sendiri. Makanya katanya setelah PSBB banyaknya berat badannya malah tambah kan. Jadi
sikap bijaksana sebagai seorang ibu itu sangat diperlukan saat ini. Kalau kita mendengar sikap bijak, bayangan kita adalah orang tua, laki-laki. Ternyata orang yang bisa bijak itu juga bisa perempuan, bisa orang muda juga, bisa seperti ibu-ibu ini. Sikap bijak artinya kita tidak hanyut dan tenggelam oleh kesulitan, tetapi kita masih bisa bertahan. Jadi kalau sudah tidak punya makanan, sudah tidak punya ternak, lalu juga sudah tidak punya iman, wah, kalau sebuah bangunan itu udah hancur lebur. Tapi kalau ini, ya kalau bangunan mungkin gentengnya pecah, temboknya bolong, tapi dia masih punya pilar, masih punya fondasi yang kuat. Karena itu biarlah ibu-ibu ya, kita semua sekarang susah. Bukan 1-2 orang yang susah, semua susah. Presiden kita juga pasti susah, walaupun mungkin bukan susah makan, susah pikiran. Disinilah iman kita ditantang untuk bijaksana. Dan kita juga diingatkan untuk saling menguatkan. Kalau ada ibu-ibu yang terlalu lemah, topanglah dengan yang kuat, supaya semuanya bisa bertahan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum persembahan ini kita berikan, diingatkan kembali persembahan yang akan kita berikan, kita masukkan ke dalam amplop dan akan kita serahkan pada saat kita akan beribadah kembali di gereja. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang akan kita berikan pada sore hari ini akan kita landasi dari nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan iringi persembahan kita dengan memuji Tuhan dari NKB 133. Kita akan menyanyi bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan, kami ingin menaikkan doa untuk persembahan kami. Terimalah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk para ibu-ibu yang dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, kiranya cinta kasih Tuhan bersama mereka, karuniakan kesehatan, sukacita, dan kondisi yang aman. Kami percaya cinta Tuhan bersama dengan keluarga yang dicintai oleh ibu-ibu. Berkati mereka di tengah hidup sehari-hari. Biarlah
Walaupun aktivitas banyak dilakukan di rumah, tetapi di rumah juga mereka bisa maknai aktivitas itu bermanfaat bagi kehidupan iman dan percaya mereka. Sertai dan lindungilah rumah mereka masing-masing. Damai sejahtera Tuhan kiranya bersama-sama mereka. Berkati bangsa kami yang sedang menghadapi kesulitan, kiranya Tuhan memakai pemimpin kami supaya mereka bisa bertindak dengan bijaksana dan bisa mengendalikan wabah yang sedang berlangsung. Berikan pimpinan kami kesehatan dan pertolongan supaya langkah yang mereka tempuh adalah langkah yang memungkinkan pemulihan kondisi sosial menjadi lebih baik. Kami mendoakan kami semua, kiranya ibadah ini berkenan kepadamu. Kami ingin menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami masing-masing. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu kami undang ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari NKB 143, Janji yang Manis. Ibu-ibu pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai pada sore hari ini.
Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dalam ibadah Komisi Perempuan Online pada sore hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam ibadah minggu kita 2 minggu ke depan. Dan jangan lupa setelah selesai ibadah kita pada sore hari ini, kita juga akan sharing bersama. Dan tak lupa kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Supriyatno MTH yang sudah melayani dalam ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.